kita baca kembali kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir. Siapa lagi? Cuma satu orang? Kemana ada keterangannya? Tidak ada. Enggak. Berarti berapa orang? 3 orang? 4 orang? 3 orang. Ya, baik. Semoga nanti ada kabar dari mereka kenapa tidak masuk sekolah pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini ya, apakah Ananda semuanya sehat terus atau pernah sakit apa atau bagaimana? Pernah terkena flu? Atau yang lagi tren zaman sekarang ini adalah corona. Ada yang pernah terkena enggak? Iya. Alhamdulillah ya. Jadi jika kita terkena sakit, contohnya influenza itu, ternyata tubuh kita itu terkena sesuatu ya. Jadi ada yang tidak lazim masuk ke tubuh kita. Jadi sistem imun tubuh kita itu akan terganggu. Nah, pada hari ini kita akan membahas apa-apa saja yang membuat sehingga tubuh kita itu menjadi seperti itu. Ya, hari ini ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita sakit flu ya, gimana kondisi badan kita? Ini ada ya, kalau flu itu kan ada yang kategorinya ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Kalau yang ringan contohnya itu hanya flu biasa. Kalau yang sedang mungkin agak merah-merah sedikit. Kalau yang berat itu biasanya sampai menuju demam, itu ya. Dengan adanya kita itu kena satu penyakit itu, kita diharapkan berpikir, oh kenapa kita sampai terkena sakit? Karena kita seperti itu ya. Kira-kira flu itu karena apa? Karena apa? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang virus. Nah, nanti yang kita bahas itu adalah tentang virus. Apakah Anda tahu itu virus? Ada yang tahu virus? Saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Nah, ini adalah contoh gambar virus ya. Ini adalah contoh gambar virus. Ya. Nah, ini ketika kita kena flu, ini adalah salah satu contohnya. Jadi yang tengah ini ya, ini adalah salah satu contoh virus influenza. Yang kalian sering kena virus itu seperti ini bentuk virusnya. Nah, dengan gambar ini kira-kira apa yang terpikirkan di otak kita? Ini bentuknya ya. Oh, saya pernah kena flu nih. Saya pernah kena flu nih. Oh, ini contohnya. Ini kira-kira kalau sekiranya kita melihat gambar ini, yang terpikir di kita itu kira-kira apa? Apa? Ini kan gambarnya ya, contohnya. Kira-kira dengan melihat ini, kira-kira kita itu berpikir itu kayak gimana ya? Saya pernah kena flu ini ya. Saya pernah sakit, saya pernah kena flu. Terus ini contohnya dan yang lain-lainnya ya, ini contoh gambarnya ya. Kira-kira kita itu berpikirnya kok gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Yang berarti kalau lihat seperti ini kita pasti bertanya ya, kok ada virus? Ya. Terus kalau sudah ada virus, dari mana asalnya? Harusnya kita berpikir seperti itu ya. Terus kalau dari bentuknya, karena saya mengasih ilustrasi seperti ini, berarti kita berpikir, oh virus
pendahuluannya. Tadi kan banyak tahu tentang berbagai macam penyakit yang terjangkit oleh virus ya. Nah, tapi kita hari ini terfokus hanya pada apa itu virus yang pertama ya. Perhatikan ya, kita hanya terfokus ke sini saja dulu. Nah, pada hari ini kita hanya mempelajari tentang sejarah virus, ciri-ciri virus, karena tadi kita membahas masalah bentuknya, dan pengelompokan dan struktur tubuhnya ini hampir sama saja ya. Nah, jadi ini yang jadi yang kita fokusnya hari ini hanya tentang ini saja. Nah, ini kan kita sudah pembelajaran kelompok kita ya, pembelajaran kelompok biasa yang kita lakukan setiap hari. Kira-kira kalau misalnya sudah ditayangkan gambar saja, udah paham belum tentang virus? Belum. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari virus ini secara sistemnya dengan cara belajarnya hari ini. Biasanya kan kita belajar kelompok biasa ya. Sekarang kita akan melakukan pembelajaran kelompok, tapi nanti ada diskusinya juga ya. Sekarang kita ada kelompoknya masing-masing ini ya. Nanti kita sistemnya, Ibu akan memberikan satu lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Sesudah itu nanti kalian akan mempresentasikan ke depan teman-temannya. Sesudah itu nanti kita akan mengumpulkan secara bersama-sama. Seperti itu ya, paham ya? Nah, baiklah. Ini LKPD-nya. Ini ada 5 soal. Kelompok kita dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dari sini nanti kelompok 1, 2, 3 itu nanti mengerjakan soal 1, 2, 3 saja ya. Terus 4, 5, 6 dari 3, 5, 6. Jadi 3 soal ya. Silakan dikerjakan. Oke ya? Paham? Silakan dikerjakan ya. Yang belum? Nah, silakan ya dikerjakan 1, 2, 3 1 dari sini ya, 1, 2, 3 mengerjakan soal nomor 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 3, 5, 4 ya, paham ya? Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sekitar 20 menit. Silakan dikerjakan. Iya, kerjakan di LKPD-nya ya. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Apa? Iya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Jadi 4, 5, 6 ya. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ya, silakan. Mulai dikerjakan. Sumber literaturnya bahan ajar yang saya share ya, yang sudah saya share. Silakan. Silakan.
Bisa? Bisa kan? Ya, silakan dikerjakan. Nggak bisa. Ah, jadi siap juga tuh. Ya, silakan dikerjakan. Apa ini ngantuk ini? Oh, udah kalian nggak bisa sih, ayolah. Cepat ya. Sana. Oh, nggak ada belajar dulu. Nah, silahkan dikerjakan. Kalau tidak ada, saya ditutup. Nah, silahkan. Segampang. Ya. Bisa ya. Ada masalah? Ada yang kurang jelas soalnya? Tidak. Silahkan dikerjakan. Apa? Iya, nggak apa-apa. Bisa. Udah belum? Udah, nak? Cepat-cepat. Ya. Terus, ini aja dulu. Nomor 1. Nah, ini kan percobaan.
dari asal mula virus kan. Nah ini dicari apa sih kan ahlinya. Nah dari menurut ahli ini apa? Menurut ini apa? Ya, yang nomor 2. Sekarang belum tidak ada juga virus tidak mempunyai. Nah, tidak. Ayo kelompok 1 mengalami kendala. Ya, kelompok 2. Nah, ini nomor 1. Ini kan para ahli kan. Yang ditanya itu asal virus ini berdasarkan ahlinya. Kalau ini sesuai dengan ahlinya ini bagaimana? Ya, nanti untuk satu ya. Terus ini nomor 1. Ini nomor 1 pada ini kan ahli. Berdasarkan gambar di atas bagaimana prosedur ini ahli. 1, 2 menurut ahli ini bagaimana? Baca soalnya dulu. Ini kan asal mula penelitian mereka tentang daun tembakau. Ya. Nah, dari daun tembakau ini ahlinya ini bagaimana menurut ahli ini tentang penelitiannya? Ya. Saya. Nah, kalau kelompok lain sudah mengerjakan nomor sesuai dengan nomornya, boleh mengerjakan soal yang nomornya ya. Ya. Ya, jika sudah mengerjakan tugasnya, boleh mengerjakan soal yang lainnya.
sifat virusnya ya. Nah, dikristalkan. Jadi virus itu dia bisa virus bisa mati, bisa hidup. Dia ada sifat hidupnya. Itu ya sifat virus ya. Berarti dia kalau hidup berarti ada yang tempat hidupnya. Kalau tidak ada tempat hidupnya, dia meninggal, diam dia sementara atau mati sementara. Nah, lalu hidup lagi nanti itu sifat virus. Makanya soalnya seperti ini ya. Dia analisis lah, kenapa bisa begitu? Kenapa dia mengkristal? Kenapa? Jadi kan ini hubungannya di dalam air kira-kira bisa hidup apa tidak? Nah, ya bisa tidak? Itu ya sifatnya tadi, dia bisa hidup, bisa mati, bisa mati sementara kan? Nah, sekarang analisisnya di tempat ini gimana kira-kira? Kan? Ya. Ini nomor ini bisa. Ini kan asal ya, ada ahlinya. Menurut ahli ini gimana? Penelitiannya nanti gimana? Ya, iya. Kan pertama kali diidentifikasi ya sesuai dengan yang ahli yang diminta. Ya. Nah, nomor 1 ini kan banyak yang mengalami kendala ya. Nomor 1 berarti nomor 1 itu kalian sesuaikan nanti kan ada ilustrasi itu ya, gambar itu kan ada ilustrasi, terus ada ahlinya juga, nanti disesuaikan sesuai dengan ahlinya itu, gambar itu dijelaskan asal muasal dari virus itu bagaimana nanti penelitian mereka dijelaskan itu ya. Ini kendalanya banyak di nomor 1 ya, paham? Ya. Dari kemudian apa itu? Ya, mana? Ya. Ini di bawah kan di bawah baca materinya lagi ya. Jadi analisisnya itu bisa berdasarkan modul materi ajarnya ada. Jadi kalau yang tidak ada yang mengikuti kembali. Ya, kenapa? Kenapa nak? Bentuk virus. Ini bentuk virus. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Misalnya ini. Bentuk virusnya apa ini? Nah, dia bentuknya apa? Contohnya apa? Bisa. Coba lanjutkan. Kelompok ini ada yang bisa. Ya, kalau kita lakukan seperti ini. Nah, orang. Selesai dong, nah, nomor 1 paham nggak? Nomor 1 tidak. Nomor 1 ya, tapi dulu saja ya. Ini ya, dipahami kembali. Ini kan nomor 1. Nomor 1 ini kan ada ilustrasi gambar ya, digambar kan. Nah, ini ahli pertama ditemukan tentang virus itu adalah mereka ini. Nah, cari tahu ini kenapa? Bagaimana pendapat mereka? Bagaimana hasil penelitiannya? Ya, bisa ya? Tidak ada yang tidak bisa. Ya? Oke. Jadi mati harus ada kita nggak itu. Ya, ya. Oh, istrinya senang dari sebelum presentasi aja. Apa enggak? Hah?
Enggak, belum full. Kan memang seperti dia tadi. Ya. Dua di dalam. Itu kan bisa dari sebenarnya. Ayo, ada. Ya, punya kita. Pak Mario, kameranya di sini. Ya, bisa. Keluarga nggak bisa apa-apa. Ya, ada lagi. Makan dulu. Ya, mungkin kayaknya pas ngerin lari. Tuh, alat. Satu akan mengenai, dua kaki, tiga akan mengenai, tiga akan mengenai, empat selubung, ekor, lima serabut ekor, enam lempeng dasar. Ya, saya. Nah, gambarnya jangan sampai tertukar ya. Virus itu kalau dia di kepalanya kira-kira apa? Kepala kapsulnya kan? Jangan terbolak-balik antara mana yang kepala, mana yang leher. Ya, ini lagi ya. Itu dia nanti tertutup nanti. Yang mana yang kepala, yang mana yang lehernya. Nah, ada kira-kira saja. Ya, bisa. Kenapa nak? Ya, nomor 1. Lihat LKPD-nya. Lihat materi ajarnya. Mana materi ajarnya? Di grup. Grup ini, apa dulu? Nah, nomor 1. Pak. Ya, nak. Bentar satu-satu. Berarti kalau orang mereka yang salah, kamu yang baca. Ya, nomor jawaban sama kamu. Ya, maksudnya kalau nanti dibantu, kalau yang lain salah. Ya, yang lain yang salah. Ya. Ya udah. Boleh-boleh. Dia kan udah belum bisa nikung. Boleh. Ya, apa lagi kendalanya? Kita tinggal 5 menit lagi selesai ya. Ya. Kita bentar lagi presentasi ya.
Sudah. Sudah semuanya? Di laptop tidak muncul, barunya kemana Pak? Laptopnya mulai bersih kalau yang muncul. Tidak apa-apa, ini nggak apa-apa kita. Ya, sudah semuanya? Semoga satu sudah? Satu belum? Dua? Dua sudah? Tiga? Empat? Empat belum? Lima? Satu sudah? Dua? Satu belum? Dua? Tiga? Belum. Empat sudah? Lima sudah? Enam? Sudah. Nanti kita tunggu dua kelompok lagi ya, sudah selesai. Ya, ya. Sudah boleh? Sudah. Sudah semuanya berarti ya? Sudah. Baik. Sebelum kita presentasikan hasil diskusi kita hari ini, kita briefing dulu kan? Silakan berdiri dulu. Gambarnya saja. Ya. Sebelum silakan senam otak dulu. Bentar ya. Ya. Keluarkan. Kemudian HP sebelah sini. Kayak itu. Mana? Itu mana dia? Itu. Nah, serius. Senam otaknya ya. Ya, ada suaranya. Suara HP di mic. Tes.
sudah SBK, kita fokus lagi ke belajar ya. Jadi kita sudah mendiskusikan hasil dari LKPD kita. Sudah lengkap dibikin jawabannya? Sudah dibikin dengan rapi? Sekarang kita akan mempresentasikannya ya. Ya. Sekarang kita bahas soal nomor 1. Nomor 1 siapa mau? Nomor 1. Ya, nomor 1 siapa? Nanti gini ya, kalau nomor 1 memberikan jawabannya, kelompok lain harus menyimak. Mana tahu nanti jawaban dari kelompok yang mempresentasikan itu belum benar. Oke ya, silakan. Nomor 1 kelompok mana? Nomor 1 kelompok mana? Ya, kelompok 1. Saya maunya menunjuk diri sendiri, tidak menunjuk orang lain. Siapa yang nomor 1? Nomor 1. Ya, ayo. Nomor 1. Kelompok nomor 1 siapa? Ya, baik. Silakan berdiri. Perwakilan saja berdiri dan yang lain nyimak ya. Nomor 1 perhatikan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Farhan Salamael, akan menyampaikan jawaban soal dari nomor 1, yakni percobaan penelitian dari Amayer dan juga percobaan dari Dimitri Ivanovsky. Percobaan dari Amayer yakni menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tembakau yang sakit ke tembakau sehat. Sedangkan percobaan dari Dimitri yakni menunjukkan bahwa getah dari tumbuhan tembakau yang sakit tetap bersifat infeksius ke tumbuhan tembakau yang sehat meskipun telah disaring. Baiklah, itu saja jawaban yang dapat kami sampaikan dan berdasarkan riset kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kira-kira yang dipresentasikan oleh kelompok 1 itu sudah lengkap atau belum? Belum. Kelompok mana yang mau menyempurnakan? Ya, silakan. Kelompok mana yang mau menyempurnakan? Silakan. Ayo. Ya, ayo. Apa? Ya, ini saja. Ya, siapa yang mau? Ya, boleh. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, nama saya Fernando Winata. Melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh teman saya, Farhan Amara, yang mengatakan ada Maya dan juga Dimitri Ivanovsky yang meneliti virus pertama kali. Saya akan menambahkan percobaan dari Martinus M. Weijeri, yaitu ilmuwan asal Belanda yang pada tahun 1890 ia melakukan percobaan bahwa agen pada daun tembakau dapat berkembang biak. Nah, Martinus ini menyemprotkan getah tanaman tembakau sakit yang telah disaring ke tembakau yang sehat. Setelah dia menyemprotkannya, tembakau sehat tersebut menjadi sakit. Tanaman yang sakit kemudian diambil getahnya dan dipakai untuk menginfeksi tanaman tembakau sehat lainnya. Hal ini dilakukan beberapa kali olehnya. Karena itu hasil patogen tidak berkurang setelah dilakukan pemindahan sampai beberapa kali. Terima kasih. Nah, baik. Terima kasih tambahan dari kelompok 4 ya. Masih ada yang mau ditambahkan?
Tidak ada. Berarti soal nomor 1 dapat kita simpulkan dari berbagai penelitian para ahli ini. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang dapat kita simpulkan dari penelitian beberapa ahli ini pada masanya? Apa kira-kira? Nah, ilustrasinya tadi adalah daun tembakau ya. Daun tembakau diekstrakan. Maksudnya itu ada daun tembakau yang sakit ya. Jadi di bawah penelitian dikasih diambil ekstrak daun tembakau yang sakit itu ditambahkan ke tembakau yang sehat. Nah, sesudah diinfeksi tersebut, akhirnya daun tembakau yang sehat ini tadi menjadi sakit. Nah, pada zaman dahulu itu para ahli itu dia meneliti, ketika diteliti dilihat bahwa makhluk hidup yang menginfeksi daun itu tidak tampak. Bakteri masih terlihat tampak, tapi pada percobaan ini tidak. Maka mereka menunjukkan bahwa ada zat makhluk hidup baru yang ditemukan pada masa itu. Itu masa sejarahnya pada penelitian mereka ini. Itu ya kesimpulannya ya, nomor 1. Nomor 2 ya, silakan diperhatikan ya. Kalau misalnya nanti kurang atau gimana silakan ditambahkan. Nomor 2. Nomor lagi, kami dari nomor 2 ini menjawab pertanyaan nomor 2. Virus disebut sebagai organisme pelarian. Jelaskan alasanmu mengapa virus dikatakan sebagai organisme pelarian. Karena memiliki sifat makhluk hidup, yaitu dapat memproduksi atau memperbanyak diri. Namun juga memiliki sifat makhluk hidup tak hidup, yaitu tidak memiliki susunan sel dan hanya dapat berkembang pada organisme hidup tertentu. B. Mengapa virus disebut aseluler? Jelaskan jawabanmu. Karena tidak memiliki sel, maka virus tersebut disebut sebagai aseluler. C. Salah satu ciri virus adalah dapat dikristalkan, artinya adalah benda mati. Di dalam sel hidup virus akan aktif dan bereplikasi. Mengapa virus hanya dapat bereplikasi? Karena virus tidak dapat memproduksi sendiri. Ya, yang poin C belum? Iya, sampai ke tabel ya. 4. Di dalam air, kondisi virus yaitu tidak aktif. Pada roti, kondisi virus aktif. Di dalam telur ayam, kondisi virus aktif. Di dalam air kaldu, kondisi virus tidak aktif. Ya, teruskan. Silakan ya. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Anisi, perwakilan dari kelompok 5. Ini untuk menambahkan jawaban dari Rivaldo. Yang pertama, A. Virus disebut sebagai organisme peralihan. Jelaskan alasanmu mengapa virus dikatakan sebagai organisme peralihan. Jawabannya, karena virus merupakan aseluler, karena tubuhnya tidak memiliki sel, karena dia bisa sebagai benda mati dan benda hidup, bisa hidup memperbanyak diri jika menemukan inangnya atau makhluk hidup. Yang B, mengapa virus disebut aseluler? Jelaskan jawabannya. Jawabannya, karena virus tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membrani sel, inti sel. Virus bukan sel, tetapi memiliki materi inti DNA atau RNA. C. Salah satu virus adalah dapat dikristalkan, artinya virus merupakan benda hidup dan benda mati. Di dalam sel hidup, virus akan aktif dan
Jadi dia membahas masalah virus sebagai makhluk hidup peralihan. Terus virus merupakan aselula. Terus tempat yang ketiga itu dia di tempat-tempat tertentu virus bisa hidup apa tidak. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari soal nomor 2? Ya, silakan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Salmara, kelas dari kelompok 1, ingin menyampaikan kesimpulan dari soal nomor 2. Yakni virus memiliki ciri makhluk hidup dan benda mati, yakni sebuah perbedaan dari kalangan ilmuwan dunia. Jadi ditetapkan sebagai virus sebagai makhluk hidup dalam konteks dia sendiri, dalam konteks virus itu sendiri. Dan virus tidak memiliki sel. Kita tahu bahwa virus tidak memiliki sel seperti yang dijelaskan oleh Rivaldo tadi. Dan virus tidak bisa bertahan hidup di luar tubuh makhluk hidupnya, di luar tubuh makhluk hidup atau inangnya lebih dari 4 menit. Ya. Ini apa yang dijawab pada soal nomor 2 dan diberikan kesimpulan oleh Farel, saya rasa jelas ya. Jadi memang seperti itu ya. Virus itu dia makhluk hidup peralihan. Dia bisa, kenapa disebut peralihan? Dia bisa dikatakan hidup dan mati. Kapan dia bisa hidup? Posisi virus itu bisa hidup ketika dia menemukan tempat hidupnya. Siapa tempat hidupnya? Siapa? Makhluk hidup. Yang hidup. Apakah yang tidak hidup bisa mereka menumpang? Berarti kan kalau misalnya yang tidak hidup, misalnya ya, nah ini misalnya air. Nah, bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah, bisa, cuma mereka nanti akan beradaptasi. Contohnya ya, contohnya itu kalau di makhluk hidup dia bisa langsung tersebar kemana-mana ya, bisa memperbanyak diri, bisa menyerang orang lain. Misalnya ke kita ya, kalau kita yang terkena virus, orang yang kena virus, contohnya tadi yang kena flu tadi ya, kalau yang kena flu itu tidak menjaga cara dia bersin ya, langsung ke mana-mana misalnya kan, otomatis orang di sekitarnya itu akan terkena. Berbeda jika orang yang flu tadi ketika dia bersin, dia menahannya, misalnya agak ditutup mulutnya atau dia memakai masker. Makanya orang yang wajib memakai masker itu adalah orang yang makanya itu gunanya yang menahan supaya tidak terjadi penularan yang akut. Nah, kenapa dia bisa hidup dan mati tadi ya? Karena apa? Karena virus itu dia tidak mempunyai sel. Contohnya tidak mempunyai sel apa? Kita kan bisa ya, bisa. Contohnya manusia ya. Kalau manusia itu sel terluarnya, anggap saja jaringan terluar itu adalah kulit epidermis ya. Kalau virus dia kelihatan sama mata saja tidak. Karena kita mau dia punya sel, dia hanya menginfeksi, makanya hanya infeksi virus saja. Nah itu ya untuk soal nomor 2. Nomor 3. Nah silakan kelompok yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nada Pemilu. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan soal nomor 3. Yaitu buatlah nama dan fungsi bagian-bagian yang ditunjukkan pada gambar di atas. Bagian 1 kapsid, fungsinya untuk melindungi materi genetik. Nomor 2, bagian 2 DNA, informasi genetik jangka panjang. Bagian 3 sebagai penghubung kepala dan ekor. Bagian 4 selumbung ekor, tempat menyalurkan materi genetik ke sel inang. Bagian 5 serabut ekor, menerima rangsangan. Bagian 6 lempeng dasar, sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Itulah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
kelompok 4 itu yang pertama bisa kita lihat pada gambar. Nomor yang ditunjukkan pertama itu adalah kepala yang berfungsi untuk melindungi kapsid. Dan untuk nomor kedua itu adalah kapsid sendiri yang memiliki fungsi untuk memberi bentuk pada virus, untuk melindungi asam nukleat serta menyediakan protein enzim agar apa? Agar mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Untuk yang nomor 3 itu adalah asam nukleat yang berfungsi memberikan bentuk tubuh virus. Yang keempat adalah selubung ekor yang berfungsi menginfeksi DNA virus ke dalam sel hospes dan juga sebagai tempat penghubung antara kepala virus dan juga lempeng dasar. Yang kelima itu namanya serabut ekor. Sebagai penerima rangsangan juga untuk menempel pada sel inang. Dan yang keenam adalah lempeng dasar, tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang mau menanggapi? Ya, sudah sama persepsinya? Sudah. Berarti kelompok 3 sudah tahu ya di mana letak kekurangannya ya. Tidak apa-apa, karena kita di sini kan belajar. Jadi kalau misalnya keliru sedikit tidak apa-apa. Ya, yang lain aku ada kekurangan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi ini adalah gambar virus ya di LKPD kita. Itu adalah gambar virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayda. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4. Tuliskan bentuk virus yang tampak pada gambar di bawah ini dan berikan contoh virus untuk masing-masing. Virus yang pertama yaitu virus Batak. Contohnya tobacco mosaic virus atau TMV. Virus yang kedua yaitu polyhedral. Contohnya adenovirus. Yang ketiga yaitu virus bola. Contohnya HIV dan influenza. Yang keempat virus C. Contohnya bakteriophage. Ya, sudah. Itulah nama-nama virus dan contoh virus yang dapat kelompok kami sampaikan. Dan terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk nomor 4 sudah sama semuanya? Tidak ada yang terbalik-balik lagi kan? Ini gambar-gambar ini nomor bagian A virus apa? Yang B? Bagian D. Yang C. Yang D. Nah, yang sering dijadikan contoh gambar virus itu yang bagian D ini biasanya. Karena apa? Yang bagian D ini yang jelas struktur bentuknya. Yang dijadikan contoh ketika tubuh virus menyerang inangnya, ini yang contoh yang di D yang ditampilkan orang biasanya. Ya. Jadi tidak ada lagi yang sama dan beda persepsikan untuk soal nomor 4. Cukup berarti ya? Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Kelompok mana? Ya, silakan. Silakan kelompok 6 berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Aurelia akan menyampaikan jawaban nomor 5 kami. Nomor 5, istilah tabel pengelompokan virus di bawah ini. Nomor 1, asam nukleat. Macam-macam virusnya adalah virus DNA dan virus RNA. Contoh virusnya, Poxvirus, herpes, adenovirus. Contoh selanjutnya, influenza, HIV, dan corona. Lalu ada selubung virus. Contoh macam-macamnya adalah virus yang memiliki selubung sampul, virus ini memiliki nukleosid, virus yang tidak
Danu. Nanti ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya membahas soal nomor 5. Yang pertama, istilah tabel mengelompokkan virus di bawah ini. Yang pertama ada asam nuklea. Macam-macamnya. Yang pertama ada virus atau virus RNA, virus yang asam nukleatnya dari RNA. Contoh virusnya tembakau mosaik, virus virus atau virus DNA, virus yang asal nuklearnya dari DNA. Contoh virusnya herpes simplex virus. Yang kedua ada selubung virus. Macam-macamnya. Yang pertama virus bersambul atau berselubung, yaitu virus yang memiliki selubung dari lipoprotein dan glikoprotein. Yang kedua virus telanjang, yaitu jenis virus yang nukleotidnya tidak memiliki selubung atau pelapis. Contoh virusnya yang pertama toxivirus, yang kedua adenovirus. Tiga yang terakhir yakni membahas inang. Macam-macamnya. Yang pertama virus yang menyerang manusia, yang kedua virusnya menyerang hewan, yang ketiga virusnya menyerang tumbuhan, dan keempat virusnya menyerang bakteri. Contoh virusnya yang pertama ada HIV, kedua rabies, ketiga TMV, keempat virus B. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Baik, masih ada yang mau ditambahkan? Sudah sama persepsinya? Nah, jadi sesuai dengan yang sudah dibahas pada poin 5 ini adalah pengelompokan masing jenis-jenis virus ya. Jadi yang tampak oleh kita itu yang menyerang makhluk hidup ya, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, dan manusia terutama. Nah, dari kegiatan kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan? Ya, silakan Pak Lel. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hasil dari pekerjaan kita semua dari seluruh kelompok bisa kita dapatkan kesimpulan umumnya ini bahwa virus pertama kali diteliti oleh Dimitri Ivanov. Dimitri saja tidak apa-apa. Ya. Bahwa virus pertama kali diteliti oleh Dimitri dan juga Martinus, dan juga virus memiliki ciri makhluk hidup dan benda mati sekaligus dalam satu konteks. Dan ilmuwan menetapkan bahwa virus adalah makhluk hidup dalam konteks virus itu sendiri, serta virus tidak memiliki sel, dan juga virus tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh makhluk hidupnya ataupun inangnya lebih dari 4 menit. Serta virus memiliki bagian dan fungsi di tiap bagian-bagian tubuhnya. Itu yang telah kita pelajari tadi, dan saya lakukan kesimpulan hanya itu saja. Jika ada yang ingin ditambahkan silakan. Sekian, terima kasih. Masih ada yang mau memberikan kesimpulan? Nah, masih ada? Masih, silakan. Melanjutkan kesimpulan dari file tadi, virus sendiri memiliki beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda, memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, dan juga virus dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian dengan macam-macam yang berbeda, dan juga dengan contoh-contohnya sendiri. Terima kasih. Nah, baik. Sebenarnya saya mau menayangkan video, cuman karena ada kesalahan teknis di laptop, kita bahas saja yang di slide PowerPoint saja ya. Saya akan mereview apa-apa saja yang kita bahas pada hari ini. Nah, ini tadi masalah sejarah penemuan virus. Virus itu pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer. Ini ya pertama kali. Dan sebenarnya semua jenis penelitian ilmuwan itu adalah sama tujuannya ya. Mereka menggunakan satu sampel yaitu daun tembakau. Jadi tekniknya yang berbeda-beda. Ada yang secara alami, ada yang metode sari dan lain seperti itu. Dan hasil-hasilnya mereka ini
menemukan bahwa virus ini biasanya tidak terdeteksi dengan menggunakan apapun. Jadi dia sangat kecil sekali dari ahli ini ketika mereka menemukannya. Terus ini ahlinya ya yang biasa untuk meneliti dari daun tembakau tadi, dan hasilnya sebenarnya intinya itu sama. Semua yang di daun tembakau yang sehat, yang sakit ditempelkan ke yang sehat, mereka akan terinfeksi. Jadi virus itu sifatnya akan nempel ke tubuh inangnya jika hidup ya. Ini semuanya sebenarnya sama saja. Terus ciri tubuh virus itu dia sesuai dengan bentuknya masing-masing nantinya. Terus ukuran tubuh virus itu dia tidak kasat mata ya, tidak nampak baik. Kalau kita menggunakan mikroskop pun virus ini tidak akan kelihatan. Beda dengan bakteri ya. Kemarin sudah saya jelaskan kalau bakteri kita tangkap menggunakan alat misalnya ya, kita tangkap menggunakan Petri atau apa, di ruangan ini saja kita akan menemukan bakteri jika tempat penelitiannya cocok ya. Kalau lab labornya cocok, kita akan menemukannya. Nah, kalau virus dia mungkin agak lebih tinggi lagi tingkat penelitiannya, tidak hanya bisa menggunakan mikroskop saja, mungkin itu perbedaannya. Bentuk virus ini sudah kita bahas juga tadi, ada yang batang, bulat, oval, filamen, dan seperti huruf T. Nah, yang huruf T ini yang viral biasanya, yang sering dikasih contoh itu adalah yang seperti huruf T. Dan yang bulat ini biasanya kalau orang mencontohkan virus corona ini, bentuk virus corona yang dibahas orang itu yang tipe bulat ini. Jadi harus tahu ya, seperti apa virus corona nanti di yang tipe bentuk ini yang bulat, yang biasanya yang orang-orang viralkan. Kita sekarang masa abad 21, jadi harus tahu ya yang jenis-jenis viral apa saja. Dan terus ini struktur tubuh virus adalah benda mati dan benda hidup, juga ada di LKS kita tadi. Dia berarti virus itu dia bukan mati istilahnya, dia dalam istilah biologi itu dia tidur sementara. Ketika belum dapat inangnya, mereka akan terbang kemana-mana sampai dia bisa hinggap ke tempat hidupnya. Ya, beda dengan kita kalau tidak ada nyawa, tidak ada oksigen, tidak ada jantung memompa darah ke dalam tubuh kita tidak bisa hidup ya. Kalau virus berbeda dari kita, dia lebih mantap cara hidupnya. Mereka bisa terbang kemana-mana sampai menemukan tempat hidupnya. Ini terus bentuk-bentuknya sudah. Ya, yang kita bahas tadi, yang berbalik-balik tadi ya, ini ya. Bagian atas ini dicermati lagi, tubuh virus ini jangan sampai terbolak-balik. Ibarat apapun ya, baik itu tumbuhan, bagian pucuknya itu adalah bagian atas. Termasuk virus, kalau dia tubuh virus, kalau bagian kepala otomatis dia di atas. Ya, kalau tumbuhan, bagian kepalanya bagian mana? Pucuk kan? Ya kan? Nah, jadi tidak boleh terbolak-balik ya. Diperhatikan bagian kepalanya mana, bagian lehernya mana, bagian ekornya mana, dan yang paling bawah otomatis bagian ke rambut ekornya. Nah, biasanya kalau kalian lihat ini bagian dasarnya ini yang berfungsi sebagai apa tadi? Bagian bawah ini. Jarum penusuk, berarti dia ini kan masuk saja kan? Ya, ibarat ditusuk, berarti yang infeksi itu ya bagian bawah. Nah, biologi sebenarnya kalau kalian mau menganalisis ya, biologi ini tidak bisa dihafal saja. Tapi clue-nya itu adalah biologi itu harus dianalisis. Kalau kita berbicara masalah jarum penusuk, yang hinggap itu nanti bukan kepalanya, yang hinggap itu yang bawah, kan ditusuk kan. Kalau ibarat orang itu kalau lalu lalang saja, pus seperti itu, dia akan hilang saja, kecuali ada yang terinfeksi, ada yang kena. Kalau tertusuk, kira-kira nempel atau tidak? Itu ibaratnya di sini. Kalau saya bikin pertanyaan nanti, bagaimana yang tertinggal otomatis bagian yang
hanya sampai di sana saja. Ada pertanyaan? Ya, silakan Dina. Ya. Jika virus tidak terdeteksi dengan alat apapun, bagaimana yang mau tahu virus? Bukan tidak terdeteksi ya. Dia tadi ada yang tembakau yang sakit, kan itu ceritanya. Jadi dari asalnya ini tembakau itu kan sakit. Jadi para ilmuwan itu mencari tahu kenapa kok bisa tembakau itu sakit. Nah, dari sana asalnya, bukan berarti dia tidak bisa. Memang dia kasat mata kan tidak bisa terlihat. Cuman karena pada awalnya itu daun tembakau itu awalnya sehat, tiba-tiba dia keriting, bintik-bintik coklat. Itulah dasar ilmuwan itu mencari tahu apa penyebab daun tembakau ini bisa tidak sehat. Nah ya, ya. Kalau kita kasat mata melihatnya, oh ini daun tembakau misalnya ya, kan nggak tahu kita, dia tiba-tiba mengkeriting atau hitam atau bercak-bercak, nggak tahu kita kan. Kita tahunya dia itu daun tembakau itu tahunya kita, dia tidak seperti daun yang biasanya, tidak sehat. Itu sebenarnya, bukan berarti tidak tampak, itu maksudnya enak ya. Ilmuwan pada dasarnya mencari tahu penyebab asal mula kenapa daun tembakau itu dulu terkena penyakit. Ya, karena dia tidak kasat mata, makanya kejadiannya seperti itu. Ada lagi, bagus ya pertanyaan dari Dina. Ada lagi? Cuman satu? Yakin? Nah, kalau seperti itu, silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Habis ini kita quiz. Nah, silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Kita habis ini quiz. Jangan lupa bikin nama kelompoknya ya. Simulasi. Nah, kita kuisnya menggunakan Quizzes. Silakan keluarkan Android-nya. Ada kegiatan yang lain yaitu kuis. Silakan keluarkan handphonenya. Ada yang tidak bawa handphone? Berapa orang? Kenapa tidak bawa? Oh ya. Nah, tidak apa-apa ya. 3 orang. Berarti yang ada saja dulu ya. Ya, sudah semuanya berarti ya? LKPD-nya sudah dikumpulkan? Ya, saya share link-nya ya. Saya share link-nya, silahkan dimulai. Selesai ya? Silahkan mulai dikerjakan soal 10 soal. Soal 10 soal dimulai dari sekarang. Siap ya? Simulasi saja. Silakan dikerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan. Ini sudah selesai. Ya, silakan dikerjakan. Kandang luar, kadang-kadang pihaknya sudah ya, duitnya tetap, tapi nanti. Sekarang simulasi aja dulu. Kan tetap diminta nanti. Ya, silakan. Sudah selesai? Belum. Waktunya tinggal 3 menit lagi, kan fisik sudah otomatis itu kan? Nah, jangan sampai waktu habis kalian belum selesai. Nah, ini kuis ya, kerja
selesai. Ya, kita lanjutkan. Nah, nantilah kita kasih nilainya yang tidak rendah nilainya, nanti kita kasih hukuman nanti ya. Ya, ya kan? Nah, baik. Karena terkendala jaringan. Ya. Baik. Baik. Ya, perhatikan. Kuisnya sudah selesai semuanya. Untuk minggu depan ya, perhatikan ya. Pembelajaran kita untuk minggu depan, kita masih materinya tentang virus ini. Cuma nanti kita mempelajari tentang bagaimana cara virus itu berkembang biak. Nah, minggu depan ya, cara mereka berkembang biak bagaimana cara virus itu dia menginfeksi makhluk hidup lainnya. Terus ada apa tidak virus itu yang baik dan yang jahat, yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Nah, itu yang akan kita pelajari minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang ditanyakan? Untuk minggu depan ada yang ditanyakan? Proses pembelajaran minggu depan. Minggu depan kita mempelajari tentang penyebaran virus, cara virus memperbanyak diri atau berkembang biak. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Ada yang mau ditanyakan lagi ya? Ya. Bagaimana sebuah virus melakukan replikasi? Nah, sekarang sudah muncul di pikiran Farid itu bagaimana cara bereplikasi. Ada yang tahu replikasi itu apa? Iya. Ini dia sudah memakai bahasa biologi, biologi. Kalau saya tadi ngasih clue itu, virus kita akan minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana virus berkembang biak ya. Cara udah menanyakan tentang replikasi. Replikasi dengan berkembang biak itu sama, cuma replikasi itu bahasa biologinya. Jadi ada bagus di nilai biologi yang tinggi. Nah, tapi replikasinya tidak kita bahas hari ini ya nak ya, tapi minggu depan. Tapi udah bagus ya, udah memikirkan efek jangka panjangnya. Ya, jadi yang lain bagaimana, semoga bisa seperti Farel ya. Nah, terus terima kasih pada kesempatan hari ini sudah belajar dengan penuh semangat dan ceria. Saya harap belajar dengan siapapun dan dalam kondisi apapun tetap semangat ya.